Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana. Dalam seri ke-325 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Diposari, Haris Tiono sebagai Kertajaya, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, Aris sebagai Pragolapati, Jumali sebagai Senopati Pandan Arum, Kris Urspon sebagai Rudro Bondo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Di sebuah bangunan barak perondaan yang terletak di sudut-sudut jalan di luar dugaannya, Pragolapati bertemu dengan bekas Senopati Diposari. Hal yang membuatnya terkejut adalah Senopati Diposari menyampaikan kecurigaannya bahwa yang membunuh Aku Tunggul Amatung adalah Ken Arok, bukan Kebo Ijo. Silakan merenunginya, Kakang Pragolapati. Tunggu, mau kemana kau? Kembali ke tempatku. Huh? Kenapa? Ingin tahu di mana aku berada sekarang? Aku tidak keberatan. Aku sekarang bergabung dengan orang-orang Ganter. Jika kau hadir di medan peperangan Ganter melawan Kediri dalam beberapa pekan yang lalu, seharusnya kita bertemu, berhadapan sebagai lawan. Gila. Lalu apakah yang kau lakukan di Tumapel sekarang ini? Kau ingin tahu? Huh? Aku tengah menjalankan tugas Telik Sandi. Nah, tangkaplah aku kalau kau ingin menangkapku. Tidak. Aku tidak ingin menangkapmu. Aku tidak berminat melakukannya. Mengapa? Ya, aku tidak melihat apakah ada manfaatnya aku menangkapmu. Sebelum kau pergi, bolehkah aku meminta pendapatmu? Soal apa? Menurutmu pada saat Tumapel dalam keadaan seperti ini, pada saat di Tumapel muncul lagi Ken Arok dengan segala kegilaannya, apa yang harus aku lakukan? Jika kau tidak bisa menerima, pergilah, minggat dari Tumapel. Akan tetapi jika aku adalah kau, maka aku akan luas. Aku boleh sakit hati pada Ken Arok. Akan tetapi, aku harus mampu menyembunyikan perasaanku yang sebenarnya rapat-rapat. Aku bisa menirukan ilmu padi. Kemana angin bertiup, kesanalah aku ambruk. Perkara bagaimanakah sikapmu yang sebenarnya, itu urusanmu sendiri. Ilmu padi? Iya, ilmu padi. Mungkin kau bisa menyesuaikan dirimu dengan keadaan sekarang. Misalnya, Ken Arok nantinya yang akan tampil sebagai aku. Bukan hal yang tidak mungkin bagimu untuk menyesuaikan diri padanya. Kau harus pintar-pintar bersandiwara. Sambil menunggu saatnya kalau kau memang mempunyai dendam padanya. Kau tikam orang itu dari belakang. Atau sebaliknya, dengan ilmu padi pula, kau justru bisa memanfaatkannya untuk meraih jenjang yang lebih tinggi. Kau bisa memanfaatkan Ken Arok. Apalagi kalau kau bisa melupakan Aku Tunggul Amatung dan dengan kesungguhan hati mengabdi kepadanya. Kakang, ia calon orang besar. Lihat saja apa yang bisa dilakukan. Ilmu kanuraganya atau ulah-ulahnya. Semuanya justru merupakan gambaran siapakah dia. Diposari, mengapa kau racuni aku dengan pendapat seperti itu? Bukankah kau meminta pendapatku? Nah, itulah pendapatku. Aku telah mengatakannya. Sudahlah, aku harus pergi. Seorang kawanku telah menungguku. Aku harus segera menemuinya. Kau bisa menirukan ilmu padi.
Kemana angin bertiup, kesanalah kau ambruk. Aku menirukan ilmu padi. Kemana angin bertiup, kesanalah aku ambruk. Semasa Tunggul Ametung yang berkuasa, aku mengabdi pada aku Tunggul Ametung. Dan sekarang, terlihat jelas tanda-tanda Ken Arok akan merebut kekuasaan. Aku mengabdi kepadanya. Betapa menyakitkan sekali. Menyakitkan dan memalukan jika aku melakukannya. Tetapi apakah aku harus mengambil sikap memusuhi Ken Arok? Jika demikian yang harus aku lakukan, mampukah aku? Gila. Jelas aku tidak mampu. Ia licik. Ia banyak akal. Ia bisa berbuat tidak terduga. Ya. Aku tidak boleh kalah licik. Ya, yang harus aku lakukan adalah aku tidak boleh kalah licik. Aku harus lebih licik. Senopati Pragolapati menyunggingkan senyum yang aneh, antara senyum kegetiran atau senyum kepuasan, membayangkan sebuah langkah yang akan dilakukannya. Senopati kemudian bergegas kembali menuju ke arah istana Tumapel. Aku harus mengambil peran dalam upacara pemakaman aku. Aku harus menggunakan ilmu padi. Aku tidak boleh memusuhi Ken Arok. Setidaknya itu yang harus terlihat dari luar. Aku harus hati-hati pula agar tidak menemui nasib buruk seperti Kebo Ijo. Diposari. Iya. Sebenarnya apakah yang kau bicarakan ketika menemui orang itu? Aku hanya bermaksud melecehkannya, Tuan. Puas rasanya sekarang. Dan seperti yang aku duga, Pragolapati tidak mempunyai sisa kekuatan sedikit pun. Mestinya ia menangkapku. Ternyata hal itu tidak dilakukannya. Justru ia meminta pendapatku. Apakah yang harus dia lakukan? Ken Arok memang gila. Orang yang tidak waras. Aku tidak habis pikir membayangkan akan seperti apa jadinya Tumapel di dalam genggamannya. Ya, aku masih terbayang kepada kematian Macan Kroda hanya oleh karena persoalan yang sangat sederhana. Karena Ken Umang. Ya, jika orang itu menjadi orang pertama di Tumapel, lalu apa jadinya? Tuan Rudrobondo, aku pikir justru itulah kelebihannya. Ia benar-benar tangkas terengginas, berbuat tidak ragu-ragu. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang calon raja. Calon raja? Sebenarnya, aku kurang mempercayai hal itu. Paling tidak, Tuan Rangga Lampitan justru mempercayainya. Bahkan sekarang telah menugaskan pada kita berdua untuk memata-matai apa yang dilakukannya. Sebaiknya kita justru jangan berdebat sendiri, Tuan Rudrobondo. Marilah kita melihat kelanjutan upacara itu dari dekat.
Ketika matahari semakin jauh doyong ke arah barat, maka persiapan-persiapan upacara pemakaman Aku Tunggul Amatung telah rampung. Dengan kepandaiannya, Senopati Pragolapati memanfaatkan benar-benar apa yang dikatakan Diposari untuk menggunakan ilmu padi. Senopati bahkan terlihat tanpa canggung berbicara dengan Ken Arok di sebuah sudut pendopo. Ken Arok. Bagaimana Pragolapati? Aku pikir ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aku tidak tahu. Apakah kau sudah mempertimbangkan? Soal apa? Kau tidak mengirim orang pergi ke Kediri, melaporkan apa yang terjadi di sini. Kematian seorang Aku layak mendapatkan penghormatan dari pembesar di Kediri. Aku ingat. Ketika Aku Pawon meninggal dunia, Baginda bahkan berkenan datang langsung untuk memberikan penghormatan. Demikian juga dengan Aku Tunggul Banang. Ayahanda Aku Tunggul Ametung meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meski Baginda sendiri tidak berkesempatan datang, namun beberapa pembesar menyempatkan hadir. Tidak usah. Apa maksudmu, Ken Arok? Kediri disibukkan oleh kekalahan dalam peperangan melawan Ganter baru-baru ini. Kita tidak perlu merepotkan Kediri. Kita akan memberi laporan setelah semuanya berlangsung. Mungkin. Mungkin bagaimana? Mungkin ya. Akan tetapi mungkin juga tidak. Senopati Pragolapati merasakan ada yang aneh pada jawaban itu. Pragolapati memandang wajah Ken Arok dengan seksama, sedangkan Ken Arok sendiri melontarkan pandangan matanya ke arah kerumunan orang di pendopo. Apa yang kau maksud dengan mungkin ya dan mungkin tidak, Ken Arok? Mungkin ya dan mungkin tidak. Aku pikir itu sudah jelas, Pragolapati. Nampaknya kau tidak senang jika Tumapel mengirim utusan ke Kediri. Tumapel sudah terlalu banyak memeras keringat yang hasilnya harus dikirim ke Kediri. Uluwatu Tumapel dikirim ke Kediri. Setiap tahun 2 kali Tumapel harus mengirim upeti ke Kediri. Padahal, andai kata semua uluwetu, hasil bumi atau upeti itu dipergunakan untuk membangun Tumapel sendiri, tentu akan membuat Tumapel berkecukupan. Gila. Jadi kau mempunyai pendapat seperti itu? Iya. Kenapa? Kau tahu artinya? Bagaimana sikap Kediri? Kediri akan menganggap Tumapel telah memberontak. Kediri terlalu ringkih. Kediri yang dipimpin oleh raja yang lupa diri tidak pantas menjadi pengayoman Tumapel. Kau benar-benar meyakini sikapmu itu, Ken Arok? Kenapa tidak? Kau tidak sependapat? Kau boleh tidak sependapat. Warna rambut boleh sama hitam, namun pendapat boleh berbeda.
Senopati Pragolapati termangu oleh pendapat itu, dan sesaat kemudian dadanya berdesir. Pragolapati merasakan dengan benar di balik kata-kata Ken Arok yang terucapkan dengan nada datar itu, terdapat ancaman yang mengerikan. Seolah Ken Arok berkata, "Jangan macam-macam kau Pragolapati. Jangan berani menjadi penghambatku. Kalau kau tidak ingin terkapar mati dan mayatmu ditemukan orang di tepi jalan." Bagaimana? Kau benar. Aku benar? Ya. Aku sependapat denganmu. Sudah tiba saatnya Tumapel mengambil sikap yang tegas. Hasil bumi Tumapel selayaknya memang dipergunakan membangun Tumapel, bukan untuk Kediri, sarana pengumbar nafsu Kertajaya. Kau sadar berkata begitu? Apa? Apa maksudmu? Kata-katamu itu bisa berubah menjadi jerat tali gantungan untukmu. Aku... Jangan bingung. Untung hanya aku yang mendengarnya. Coba jika yang mendengar adalah orang yang bersikap tegas mengabdi pada Kediri. Kau bisa digantung di alun-alun Kediri. Lihat, upacara akan segera dimulai. Ayo. Ya, Ken Arok memang gila. Benar-benar orang yang gila. Maka demikianlah. Upacara pemakaman Akwo Tunggul Amatung berjalan dengan hikmat, diiringi taburan bunga di sepanjang jalan yang akan dilewati layon. Layon adalah kata lain dari jenazah, atau sering juga disebut sebagai kunarpa. Para kaula mengiringi keberangkatan layon dengan hati diaduk dan teraduk. Tangis dan bau dupa berbaur doa-doa. Ken Dedes yang melepas keberangkatan layon terduduk bersimpuh di Saka Pendopo. Beberapa orang emban segera memapahnya ke ruang dalam. Mendung yang semalam mengaduk Tumapel menyebabkan beberapa rumah kembali muncul memayungi, seolah langit pun ikut berduka. Seolah para bidadari ikut berduka, seperti ketika para bidadari dan para dewa menangis di langit menyaksikan kematian Sang Maharasi Bhisma di padang peperangan Baratayuda. Ampun Tuanku, itulah yang bisa hamba laporkan kepada Tuanku Baginda Kertajaya. Untuk selanjutnya hamba serahkan sepenuhnya kepada Baginda. Aneh sekali. Aku Tunggulametung mati dibunuh orang. Tetapi mengapa tidak ada utusan yang datang mengabarkan kematiannya? Temenggung Yudabaksa. Hamba Tuanku. Bagaimana menurut pendapatmu? Hamba Tuanku. Apakah hamba diperkenankan untuk menanyai Senopati Pandan Arum? Aku izinkan.
Senopati Pandanarum. Hamba Gusti Tumenggung. Siapakah orang yang menyelenggarakan pemerintahan menjadi pengganti Akuwu sekarang? Atau paling tidak siapakah yang mengambil pengaruh? Menurut yang hamba dengar, seorang pimpinan pengawal istana mempertegas bahwa sepeninggal Akuwu, maka permaisuri Akuwu yang menggantikannya. Permaisuri Akuwu itu bernama Kendedes. Kau lihat, apakah permaisuri Akuwu itu mampu melakukannya? Nampaknya terlalu lemah bagi perempuan itu, Gusti Tumenggung. Akan tetapi di belakangnya ada seorang pemuda. Ia bernama Ken Arok. Ken Arok? Beberapa saat lamanya Tumenggung Yudapaksa termangu, karena Tumenggung itu telah mendapatkan jawaban yang semakin jelas, sekaligus sebuah kenyataan pahit yang membayang-bayangi Kediri. Kertajaya merasa heran melihat perubahan wajah Tumenggung Yudapaksa. Siapa dia Tumenggung Yudapaksa? Ampun Tuanku Baginda Kertajaya. Hamba kira Tuanku tidak akan lupa. Ken Arok adalah singa liar padang karautan. Oh, iya. Orang yang berani mencuri Ken Umang dari tanganku itu. Benar Tuanku. Gila. Berdebah iblis. Pasti yang mendalangi pembunuhan atas aku orang itu. Yang melarang melapor kepadaku tentu juga orang itu. Ia berani melecehkan Kertajaya. Jika sekarang ia di Tumapel dan berperan banyak di sana, berarti Tumapel telah berontak dari Kediri Yudapaksa. Hamba Tuanku. Kirim utusan ke Tumapel untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Dan seret orang yang bernama Ken Arok itu ke hadapanku. Tumenggung Yudapaksa yang semula menunduk itu mendongakkan kepalanya. Dadanya berdesir. Dia merasa tidak senang berurusan dengan Ken Arok. Kalau bisa justru tidak berurusan dengan orang itu. Namun perintah telah jatuh dari tangan Baginda Kertajaya. Perintah raja tidak mungkin ditolak. Tuan Putri. Ada apa, Emban? Tuan Ken Arok mengajukan permohonan untuk menghadap. Sampaikan kepadanya. Aku belum bisa menerimanya. Akan tetapi telah 3 kali ini Tuan Ken Arok mengajukan permohonan untuk menghadap Tuan Putri. Hamba akan kesulitan menyampaikan kepadanya. Tuan Ken Arok mendesak agar mendapat kesempatan menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada Tuan Putri. Baiklah, persilahkan Ken Arok untuk menungguku di ruang jeni. Aku akan menerimanya di sana.
Ken Arok telah menunggu di ruang Jene. Jene berarti kuning. Ruangan itu disebut ruangan Jene karena dindingnya berwarna kuning. Beberapa saat lamanya Ken Arok menunggu. Ken Arok menyembah dengan hikmat ketika dari arah pintu muncul Ken Dedes. Perutnya nampak membesar dengan usia kehamilannya yang telah mencapai usia 5 bulan. Apa yang akan kau bicarakan denganku, Ken Arok? Ampun, Tuan Putri. Hamba akan berbicara banyak mengenai keadaan Tumapel sekarang ini. Sebagaimana diketahui, Tuan Putri adalah pengganti aku Tunggul Ametung yang telah tewas. Enteng sekali kau berbicara soal itu, Ken Arok. Seolah yang melakukan pembunuhan terhadap Tuanku Tunggul Ametung adalah orang lain, bukan kau. Dan sekarang, permainan apa lagi yang akan kau paksakan kepadaku? Tuanku, Tuan Putri Ken Dedes, kini tiba saatnya Tumapel di bawah tangan Tuan Putri harus mengepakkan sayapnya lebih besar lagi. Di bawah pemerintahan Tuan Putri, Tumapel harus lebih megah dan perkasa. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya perempuan. Di belakang Tuan Putri ada hamba. Terdapat Senopati Pragolapati dan segenap prajurit segelar sepapan yang akan menjalankan perintah Tuan Putri. Jangan berbicara melingkar-lingkar. Berbicaralah pada persoalannya. Baiklah, Tuan Putri. Menurut perhitungan hamba, dalam waktu dekat nanti Tumapel akan kedatangan tamu dari Kediri yang akan mempertanyakan kematian Tunggul Ametung. Tentu saja, hamba tidak berharap Tuan Putri akan bercerita pada orang-orang Kediri atas apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan lebih dari itu, sudah tiba saatnya Tumapel mengambil sikap yang tegas atas Kediri. Tumapel adalah bagian dari Kediri. Semua hasil Tumapel harus digunakan untuk membangun Tumapel, bukan untuk upeti terhadap Kediri. Rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Ken Arok terdengar datar, namun mengagetkan Ken Dedes. Ken Dedes memandang Ken Arok dengan tajam, seolah mencari kesungguhan kata-kata yang baru saja diucapkan. Namun Ken Arok memandang pula dengan tajam. Ken Dedes merasa dadanya berdesir. Gila kau, Ken Arok. Akan kau jerumuskan Tumapel ke dalam jurang kesengsaraan. Kau sadar dengan apa yang kau bicarakan itu, Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba sadar dengan sepenuhnya. Hamba tidak melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Angan-anganmu justru tanpa pertimbangan, Ken Arok. Angan-anganmu ngawur. Kau justru akan menjerumuskan Tumapel dalam kesulitan yang besar. Tidak, Tuan Putri.
hamba tidak menjerumuskan Tumapel dalam sebuah kesulitan. Akan tetapi, hamba justru bermaksud mengangkat Tumapel untuk nantinya akan menjadi sebuah negara yang besar. Apa yang kau angankan adalah sebuah pemberontakan. Benar. Sudah tiba saatnya Tumapel berontak terhadap Kediri. Mumpung pada saat ini Kediri sedang lemah karena menghadapi Ganter. Sudah tiba saatnya Tumapel bangkit dan tidak menjadi reh-rehan Kediri. Angan-anganmu gladrah, Ken Arok. Benar, Tuan Putri. Angan-angan hamba memang melambung tinggi. Hamba tidak keberatan untuk menceritakan kepada Tuan Putri bagaimanakah angan-angan hamba itu jika Tuan Putri tidak keberatan. Angan-angan hamba mula-mula adalah mengawini Tuan Putri yang pada saat ini telah menjanda. Kemudian, dengan sendirinya hamba akan menjadi Aku Tumapel, menggantikan Aku Tunggul Ametung yang telah meninggal akibat perbuatan Kebo Ijo yang tidak tahu diri itu. Sebenarnya yang hamba inginkan bukan saja Tumapel, akan tetapi wilayah yang jauh lebih besar dari Kediri. Sebuah negara yang besar di tanah Jawa ini, yang melampaui kebesaran Kediri. Akan tetapi, hamba membutuhkan Tumapel sebagai pancatan, sebagai batu loncatan untuk meraih Kediri. Itulah sebabnya, hamba mohon agar Tuan Putri membantu hamba. Tuan Putri harus menyerahkan Tumapel pada genggaman hamba. Tuan Putri harus menjadi permaisuri hamba. Dengan sendirinya, hamba mendapatkan wewenang yang tidak terbatas. Kelak, Tuan Putri menjadi permaisuri yang besar, dan hamba berjanji, anak yang akan lahir dari rahim Tuan Putri akan hamba angkat menjadi Pangeran Pati. Ken Dedes terpaku di tempat duduknya, sulit menerjemahkan apa makna yang tersirat dari tatapan matanya. Lamat-lamat terbayang kembali peristiwa malam itu, ketika langit pijar oleh petir yang menggelegar sampai jauh di sudut-sudut kota, bahkan sampai di ujung wilayah Tumapel. Dan Ken Arok dengan keris telanjang telah membunuh Aku Tunggul Amatung. Namun sekarang, dengan tanpa keraguan sama sekali, Ken Arok mengatakan apa isi hatinya yang baginya adalah sebuah kegilaan. Ken Dedes termangu. Di sudut pendopo terdapat patung macan yang sedang tiduran. Di mata Ken Dedes, seolah-olah macan yang sedang tiduran itu berubah wujud menjadi Kebo Ijo. Bagaimana Tuan Putri? Apakah Tuan Putri tidak sependapat dengan hamba? Kau yakin? Apa yang kau angankan itu tidak menjerumuskan Tumapel? Tidak, Tuan Putri. Hamba yakin. Dan apakah kau juga yakin bahwa aku akan menjadi istrimu? Hamba yakin, Tuan Putri. Kau telah menjadi pembunuh suamiku. Tunggul Ametung tidak berhak memiliki Tuan Putri. Akulah orang yang berhak. Akulah yang seharusnya memiliki Tuan Putri. Itu sebabnya aku harus merebut Tuan Putri. Itu sebabnya Kebo Ijo membunuh Aku Tunggul Ametung. Jangan sebut-sebut nama Kebo Ijo, Ken Arok. Karena tidak boleh ada seorang pun yang beranggapan Ken Arok yang membunuh aku. Tuan Putri juga harus meyakini hal itu. Kebo Ijo adalah pembunuh Aku Tunggul Ametung.
Jadilah pembicaraan itu adalah pembicaraan yang aneh. Pembicaraan antara Ken Arok dan Ken Dedes. Namun di balik itu juga, hubungan antara Rakai Walaingpu Kumpayoni di satu pihak dan Maharani Sri Sanjaya Warsa di lain pihak. Rakai Walaingpu yang menyatu di jiwa dan tubuh Ken Arok, dan Maharani Sri Sanjaya Warsa yang menyatu jiwa pula di tubuh Ken Dedes. Berbeda dengan Ken Arok, di dalam hati Ken Dedes sendiri terjadi perang dahsyat antara kesadaran bahwa yang terjadi itu adalah pepesten melawan kesadaran yang lain. Ken Arok pembunuh suaminya. Lebih jauh, seolah pergulatan antara Ken Dedes melawan Maharani Sri Sanjaya Warsa. Apakah Tuan Putri masih tidak sependapat dengan hamba? Pergilah. Beri aku waktu untuk merenungkannya. Sebaiknya Tuan Putri memutuskannya sekarang. Mungkin besok atau dalam waktu yang pendek utusan Kediri itu akan datang. Hamba mohon agar Tuan Putri memutuskan sebelum orang Kediri itu datang. Pergilah, Ken Arok. Biarlah aku merenungkannya. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Ken Arok menyembah dengan takjim. Kemudian lelaki tampan namun memiliki jiwa yang aneh itu melangkah mundur sambil berjongkok. Di tepi ruangan, Ken Arok kembali menyembah. Ken Dedes kemudian melangkah meninggalkan tempat itu, diiringi tatapan mata Ken Arok yang kemudian berbalik dan berjalan ke arah halaman istana. Ken Arok menyembunyikan senyum di sudut bibirnya. Ia kurang ajar. Lelaki lancang. Beraninya ia berkata begitu kepadaku. Bukan main. Hanya orang gila yang bisa melakukannya. Hamba mohon Tuan Putri membantu hamba. Tuan Putri harus menyerahkan Tumapel ke dalam genggaman hamba. Tuan Putri harus menjadi permaisuri hamba. Dengan sendirinya, hamba mendapatkan wewenang yang tidak terbatas. Kelak, Tuan Putri akan menjadi permaisuri yang besar dari sebuah negeri yang besar, tidak sebatas luasnya Kediri. Dan hamba berjanji, anak yang akan lahir dari rahim Tuan Putri akan hamba angkat menjadi Pangeran Pati. Terngiang-ngiang kata-kata Ken Arok itu di telinganya dan menggilik-gilik hatinya. Kata-kata yang terucapkan dengan penuh rasa percaya diri, berbau kesombongan dan keangkuhan. Kata-kata yang sangat mengusik, membangkitkan rasa sakit sekaligus rasa ingin tahu. Ken Dedes berdiri bersandar di dinding, kemudian mengelus-elus perutnya yang kian membesar. Di dalam bisiknya, yang bergema hanya di dalam hati dan tidak terucap dalam bahasa lisan, di luar sadarnya, Ken Dedes menggumam. Kaulah anakku. Kau calon raja besar dari sebuah negeri yang besar. Lebih besar dari Kediri. Kau mencariku? Ya. Ada apa? Telik Sandi dari Kediri melaporkan. Besok Tumapel akan kedatangan tamu. Aku tahu itu. Lalu bagaimana sikapmu? Mari kita duduk di sana di pendopo itu. Kita bisa berbicara dengan tenang. Baik, Ken Arok. Ken Arok melangkah perlahan naik ke pendopo. Senopati Pragolapati berjalan menyajarinya. Kemudian keduanya duduk di kursi yang dipergunakan khusus para senopati yang akan seba kepada Aku.
Pragolapati berdesir ketika Ken Arok kemudian berdiri lagi dan justru duduk di kursi yang biasa dipergunakan Aku Tunggul Amatung. Seperti ada sesuatu yang mengganjal tenggorokan Senopati Pragolapati. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kenapa kau memandang aku seperti itu, Pragolapati? Tidak apa-apa. Kau mau mempersoalkan aku duduk di kursi ini? Apa salahnya aku duduk di dampar milik aku ini? Ini hanya sebuah kursi, Pragolapati. Kau keberatan aku duduk di sini? Tidak. Aku tidak keberatan. Baiklah. Ada apa? Apa yang akan kau bicarakan kepadaku? Aku ingin tahu bagaimana sikapmu. Hal itu penting bagiku. Aku tidak ingin berlama-lama tersiksa oleh tanda tanya. Bagaimana sikap Tumapel terhadap Kediri? Bukan aku yang menentukan, Pragolapati, tetapi Tuan Putri Kendedes. Itu tidak penting. Yang justru aku ingin tahu adalah sikapmu. Bagaimana sikapmu? Aku belum menentukan sikap. Meski tentu saja aku tetap lebih senang andai kata Tumapel melepaskan diri dari Kediri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.